Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nasion Amin. Nomor induk mahasiswa 22811308446 dari kelas A17 dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur dengan Kota Tuban, dengan Kabupaten Tuban. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pengantar usul fikih. Usul fikih. Usul fikih adalah ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua aspek seluk-beluknya dan metode penggaliannya yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dengan menertibkan dalil-dalil dan menilai kekuatan dalil-dalil tersebut. Jadi, usul fikih adalah sebuah ilmu pengetahuan yang objeknya berupa dalil atau hukum Islam. Dan ilmu ini juga ilmu tentang metode penggalian untuk mengeluarkan hukum dan dalil-dalilnya dengan menetapkan dalil-dalil dan menilai kekuatan dalil-dalil tersebut. Selanjutnya, secara garis besar, objek kajian usul fikih ada 3, yaitu sumber hukum dengan semua seluk-beluknya. Jadi, objek kajiannya adalah sumber hukum, yaitu ada Al-Quran dan Al-Hadis dengan semua seluk-beluknya. Yang kedua, metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya. Yang ketiga, persyaratan orang yang berwenang untuk melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Jadi di sini tidak sembarang orang bisa menetapkan suatu hukum. Jadi semuanya ada aturannya tersendiri, apa yang harus dikuasai orang tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan usul fikih. Tujuan yang hendak dicapai oleh ilmu usul fikih ialah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara' yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Jadi tujuannya adalah untuk menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara' agar sampai kepada hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Selanjutnya sampai kepada fungsi usul fikih. Yang pertama, memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. Yang kedua, bagi seorang mujtahid dapat membuat ia mampu menggali hukum syara' secara tepat, dan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid. Yang ketiga, memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru. Yang keempat, memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Yang kelima, menyusun kaidah-kaidah umum atau asas hukum yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. 6. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid sejalan dengan dalil yang digunakan oleh mereka. Kesimpulan sekaligus penutup di sini adalah
Usul fikih merupakan ilmu yang membahas tentang dasar-dasar hukum Islam dan metodologi para mujtahid dalam menggali hukum syara. Jadi di sini ada dua, yaitu ilmu yang membahas tentang dasar-dasar hukum Islam dan metodologi para mujtahid dalam menggali hukum syara. Usul fikih memiliki tujuan dan fungsi sebagai sarana untuk memahami dasar-dasar hukum Islam dan menggali hukum syara secara tepat. Nah, di sini objek kajian usul fikih meliputi sumber hukum Islam, bahasa Arab, qiyas, ijma, dan istihsad. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami paparkan. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.